Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Cahaya Loka e-Learning, sebuah media alternatif untuk menambah wawasan perjalanan kehidupan sahabat dengan cara yang lebih mudah. Baiklah sahabat, mari kita telusuri bagaimana cara bercerita secara menarik. Yang pertama adalah plot atau alur cerita. Yang membuat cerita menjadi menarik untuk didengarkan adalah adanya plot atau alur cerita yang jelas serta terarah. Tanpa adanya plot, cerita akan bias dan tak bertujuan. Kemudian, kita juga perlu untuk menguasai konten. Kekuatan bercerita terletak pada tutur kata atau cara penyampaiannya yang sistematis. Oleh karena itu, sebaik-baik juru cerita adalah yang paling menguasai konten cerita yang akan diberikan. Dengan menguasai isi cerita, kita bisa membawakan cerita kepada audiens dari berbagai sudut pandang sesuai dengan kebutuhan audiens dengan panduan plot yang telah kita rancang sebelumnya. Kita bisa mulai di awal, di tengah, maupun di akhir cerita sebagai kreativitas dalam menyuguhkan sebuah pertunjukan bercerita. Nah sahabat, sekarang saatnya kita masuk pada persiapan bercerita. Persiapan yang pertama adalah pemilihan tema yang tepat. Untuk usia 0-4 tahun, pilihan tema yang tepat adalah fabel, contohnya seperti kisah burung ababil, cerita imajinasi, contohnya seperti kisah tentang tentara hijau sayur, atau kisah-kisah sederhana, contohnya seperti kisah gadis korek api. Untuk usia 4-8 tahun, maka pilihan tema yang tepat adalah tentang heroisme ataupun kecerdikan. Contohnya adalah kepahlawanan Usama bin Zaid ataupun kecerdikan si kancil. Untuk usia 8-12 tahun, maka pilihan temanya adalah petualangan dan juga cerita motivasi. Contohnya seperti petualangan hijrah Rasulullah SAW ataupun kisah tokoh nasional seperti B.J. Habibie. Persiapan selanjutnya adalah sumber cerita atau kisah. Kita dapat mengambilnya dari berbagai sumber yang sudah ada seperti buku-buku cerita serial tentang Nabi, tentang Rasulullah SAW, tentang para sahabat, tentang cerita-cerita yang ada di majalah ataupun yang bersumber dari internet. Selain itu, kita juga dapat menyusun cerita sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, ketika kita ingin menyampaikan pesan tentang kesehatan, kita bisa menceritakan tentang manfaat sayur dan menjadikan sayur sebagai tokoh cerita kita. Persiapan selanjutnya adalah waktu penyajian yang melibatkan daya pikir, kemampuan bahasa, serta rentang konsentrasi. Untuk anak usia 0-4 tahun, kurang lebih waktu penyajiannya adalah sekitar 10 menit. Untuk usia 4-8 tahun, sekitar 15 menit. Dan untuk usia 8-12 tahun, sekitar 25 menit. Persiapan selanjutnya adalah mempertimbangkan suasana, situasi, dan kondisi. Hal ini berkaitan erat ketika kita diberi kesempatan untuk bercerita pada acara peringatan hari besar atau hari raya, penyambutan siswa baru, hari buku, hari kesehatan, dan lain-lain. Dengan memahami situasi dan kondisi, maka kita akan dapat mempersiapkan cerita yang kita sampaikan sesuai dengan tema yang disepakati. Baiklah sahabat, sekarang kita dapat masuk pada teknik bercerita dasar. Teknik bercerita dasar yang pertama adalah narasi, berupa pengantar dan pengarah cerita atau plot. Dibutuhkan untuk mengetahui jalan cerita secara keseluruhan. Contohnya, di sebuah samudra yang sangat dalam, tinggallah seekor anak hiu bernama Sorky. Pagi itu, Sorky sedang berenang sendirian sambil memegang giginya. Tampaknya, Sorky sedang kesakitan. Teknik berikutnya adalah ekspresi. Ekspresi merupakan mimik wajah yang mewakili perasaan tokoh. Dibutuhkan sebagai media belajar ragam emosi. Ketika kita menceritakan seorang tokoh yang sedang bersedih, maka kita dapat mempraktekkan wajah sedih di hadapan anak-anak. Sebaliknya, ketika kita mempraktekkan seorang tokoh yang sedang bergembira, maka kita juga bisa mengembangkan ekspresi bergembira di hadapan anak-anak. Teknik selanjutnya adalah dialog. Dialog merupakan percakapan antar tokoh
dibutuhkan untuk mengetahui gagasan, perasaan, dan karakter tokoh itu sendiri. Contohnya adalah percakapan antara Sorky dan Krabby, sahabatnya si kepiting. Pagi itu, Sorky berenang sendirian dengan wajah kesakitan. Lalu tiba-tiba Krabby sang kepiting datang menghampirinya. Hei Sorky, kenapa mukamu seperti kesakitan? Oh, Krabby, gigiku lagi sakit. Aduh, rasanya tidak tahan. Wah, kok bisa giginya sakit? Iya, aku juga tidak mengerti. Lalu kemudian Krabby menawarkan sesuatu kepada Sorky. Maukah kau kuantarkan ke dokter gigi? Wah, memangnya kau mau menemaniku? Kalau ke dokter gigi, kira-kira menakutkan tidak, Krabby? Wah, kalau kau tidak mencobanya, kau tidak akan tahu. Daripada gigimu sakit terus. Oh, kau betul juga ya. Ayo, kita sekarang pergi ke dokter gigi. Aku mau, tapi temani aku ya, Krabby. Tentu saja aku temani. Ayo Sorky. Kedua sahabat itu pun berenang menuju ke dokter gigi untuk menyembuhkan sakit gigi Sorky. Teknik selanjutnya adalah visualisasi gerak. Menghadirkan gerakan adegan cerita secara visual dibutuhkan untuk membangun citra realita pada anak. Sebagai contoh, ketika kita menceritakan tentang Sorky dan Krabby yang sedang berenang menuju ke dokter gigi, maka kita dapat mempraktekkan bagaimana adegan berenang dengan memainkan tangan kita seolah-olah kita sedang berenang. Teknik selanjutnya adalah intonasi suara. Intonasi suara adalah perbedaan suara serta perasaan tokoh dibutuhkan untuk menganalisa situasi cerita. Contohnya adalah pagi itu Krabby menghampiri Sorky yang sedang berenang sendirian dan terlihat kesakitan. Hei Sorky, apa kabarmu? Pagi ini aku bahagia sekali. Aku senang bertemu denganmu. Kita bisa bermain-main. Sementara Sorky yang sedang kesakitan pun berkata kepada Krabby, Oh, Krabby, maafkan aku. Aku belum bisa bermain denganmu hari ini. Gigiku sedang sakit. Aku tidak ingin kemana-mana rasanya. Gigimu sakit. Aku jadi ikut sedih. Teknik selanjutnya adalah ilustrasi suara, yaitu memperagakan berbagai ragam bunyi secara audio. Dibutuhkan untuk membangun sebuah realita cerita. Contohnya, saat Krabby dan Sorky tiba di depan pintu rumah dokter gigi, mereka pun mengetuk dengan sangat keras pintu rumah dokter gigi. Duk, 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 duk. Dan saat itu, sang dokter gigi pun merasa kaget sehingga tidak sengaja memecahkan gelas yang ada di dekatnya.